Anda pasti familiar sekali deh dengan pemandangan ini. Buka media sosial, entah itu X, Facebook, apapun itu, dan dalam hitungan detik, pasti nemu perdebatan yang kayaknya sengit banget antara pendukung NU dan Muhammadiyah. Benar. Soal kunut lah, tahlilan, cara nentuin awal puasa, pokoknya di dunia maya tuh narasi yang kebangun tuh mereka ini kayak minyak dan air. Betul, betul. Dua kutub yang seolah-olah berseberangan terus. Yang satu dibilang tradisionalis kolot, yang satunya dicap modernis kaku. Nah, itu dia. Kesannya kayak nggak akan pernah ada titik temu sama sekali. Kesan itu memang kuat banget sih kalau kita cuma mainnya di lini masa aja. Tapi ada sebuah realitas lain. Realitas yang jauh lebih besar dan seringnya malah sunyi dari pemberitaan. Oh iya? Coba deh kita geser pandangan kita sedikit. Jangan dari layar HP, tapi ke dunia nyata. Misalnya ke kota-kota kayak Pasuruan atau Demak. Di sana, Anda nggak akan nemu perdebatan kayak gitu. Justru pemandangan itu mengharukan banget. Pemandangan apa itu? Warga Nahdiliyin, warga NU Tulen, dengan tulus ikhlas menyerahkan aset mereka yang paling berharga. Tanah ribuan meter persegi, masjid, bahkan sekolah, itu diserahkan untuk dikelola oleh Muhammadiyah. Wah, ini kayak cerita dari dunia lain. Beda banget sama yang kita lihat di medsos. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan telusuri fenomena yang benar-benar menghangatkan hati ini. Kita akan lihat bukti nyata, bukti kepercayaan dan kolaborasi yang melintasi batas-batas organisasi yang selama ini kita anggap tebal dan tinggi banget. Tepat. Misi kita kali ini adalah membongkar kenapa sih ini bisa terjadi, apa yang mendorong seorang warga NU yang taat, yang mungkin seumur hidupnya mengamalkan tradisi Nahdliyin, tapi kok justru mempercayakan amal jariahnya ke Muhammadiyah. Pertanyaan bagus. Kita akan gali logikanya, landasan spiritualnya, dan yang paling penting, apa sih makna yang lebih besar dari semua ini buat persatuan umat di Indonesia? Ini bukan cuma berita, tapi cerminan ukhuwah dalam praktik paling nyata. Oke, mari kita bongkar ini satu-satu. Kita mulai dari bukti paling baru dan mungkin paling mencengangkan ya. Dari Pasuruan, Mei 2023. Betul. Waktu itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan mereka menerima beberapa amanah wakaf yang skalanya luar biasa. Betul sekali. Dan detailnya nih yang bikin kita benar-benar tertegun. Amanah pertama itu datangnya dari keluarga almarhum H. Imam Sadeli. Mereka mewakafkan tanah, luasnya 7.000 meter persegi. Wow, 7.000 meter? Dan ini bukan cuma tanah kosong loh. Di atasnya tuh udah berdiri lengkap Masjid Al-Kautsar, ada taman kanak-kanak, ada sekolah juga. Jadi sebuah ekosistem amal yang sudah berjalan. Itu aja udah besar banget. Tapi kan ada lagi yang kedua. Nah, yang kedua ini lebih gila lagi. Dari keluarga Haji Abdur Rauf, yang di catatan sumber kita tuh secara eksplisit disebut sebagai warga NU. Oke. Beliau mewakafkan tanah kosong seluas 27.311 meter persegi. Tunggu. 27.000? Itu hampir 3 hektar. Hampir 3 hektar di lokasi yang strategis. Coba Anda bayangkan, nilai materinya pasti miliaran kan? Tapi nilai kepercayaannya itu yang nggak terhingga. Dan ada satu detail penting di sini kan, soal serah terimanya. Betul, disinilah konteksnya jadi sangat simbolis. Yang hadir langsung untuk terima amanah itu adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu'ti. Oke, dari pihak Muhammadiyah. Tapi yang bikin momen ini jadi sangat kuat, acara itu juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wali Kota Pasuruan saat itu, KH Saifullah Yusuf. Gus Ipul. Gus Ipul, yang kita tahu juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Nah, Tepat sekali. jadi ada 2 tokoh puncak dari kedua organisasi di satu panggung yang sama. Merayakan serah terima dari warga NU ke Muhammadiyah. Ini bukan sekedar formalitas biasa kan? Tentu bukan. Kehadiran mereka berdua itu seolah-olah jadi stempel persetujuan, jadi restu dari level tertinggi. Ini ngirim sinyal kuat bahwa apa yang terjadi di akar rumput ini bukan anomali, tapi sebuah harmoni yang didukung dan dirayakan oleh para pimpinannya. Visualisasi sempurna dari persatuan dalam perbedaan ya? Persis. Sering kita dengar, tapi jarang kita lihat wujudnya. Baru ya. Kalau kita mundur sedikit ke 2018, ada kisah serupa dari Demak. Betul. Dan kisah dari Demak ini malah lebih bisa menjawab pertanyaan kenapanya. Benar sekali.
Di Demak itu, seorang sesepuh NU yang sangat dihormati mewakafkan tanahnya luasnya 1 hektar kepada Muhammadiyah. Dan sekarang di atas tanah itu berdiri. Berdiri megah Rumah Sakit Haji Fatimah Sulhan PKU Muhammadiyah Demak. Nah, disinilah kita dapat jawaban yang sangat logis, sangat jernih soal motif di balik wakaf lintas ormas ini. Oke, ini bagian yang paling menarik. Pasti banyak orang, termasuk saya, bertanya-tanya. Dengan segala hormat ya, apakah waktu itu tidak ada lembaga dari internal NU yang dianggap mampu mengelolanya? Apa sih yang bikin rekam jejak Muhammadiyah ini begitu menonjol di mata seorang tokoh NU? Orientasi pada dampak. Beliau melihat rekam jejak Muhammadiyah dalam mengelola institusi, khususnya di bidang kesehatan lewat jaringan PKU-nya yang udah ratusan jumlahnya. Jaringan rumah sakit PKU itu ya? Iya, jaringan ini kan dikenal sangat profesional, sistem manajemennya modern, akuntabel, dan yang terpenting, berkelanjutan. Tujuannya sederhana dan mulia banget. Apa tujuannya? Beliau ingin aset wakafnya jadi amal yang pahalanya ngalir terus tanpa henti. Bukan jadi properti yang mangkrak atau salah urus di kemudian hari. Beliau lebih mentingin manfaat di atas bendera organisasi. Jadi ini bukan soal menafikan identitas NU-nya, sama sekali bukan. Tapi ada prioritas yang lebih tinggi, yaitu kemaslahatan umat. Tepat. Sebuah kedewasaan berpikir yang, sayangnya jarang banget kita lihat di perdebatan online. Dan ada satu detail lagi dari kisah Demak ini yang menurut saya, nyentuh banget. Yang mana tuh? Soal penamaan rumah sakitnya. Tepat sekali. Muhammadiyah, sebagai bentuk penghormatan tertinggi, nggak menamai rumah sakit itu dengan nama tokoh dari organisasinya sendiri. Iya betul. Mereka justru mengabadikan nama orang tua sang wakif, yaitu Hajah Fatimah dan Sulhan. Bagi saya ini bukan cuma gestur sopan santun. Lebih dari itu ya. Jauh. Ini sebuah pernyataan bahwa amanah ini bukan cuma diterima secara administratif, tapi dijaga dengan rasa hormat dan integritas paling dalam. Mereka seolah bilang, kami akan jaga nama baik keluarga Anda selamanya lewat karya ini. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Gestur itu mengkomunikasikan bahwa Muhammadiyah memandang dirinya sebagai pengelola amanah, bukan pemilik aset. Dan polanya berulang terus ya. Betul. Ini bukan anomali, sudah jadi tren. Di Tegal, RSI PKU Muhammadiyah Singkil juga berdiri atas dukungan wakaf dari tokoh-tokoh NU lokal. Kepercayaan ini bahkan meluas dari pemberi aset ke pengguna jasanya. Maksudnya gimana? Ada sebuah riset kultural yang menarik banget. Riset ini nunjukin kalau banyak rumah sakit PKU Muhammadiyah yang lokasinya di kantong-kantong basis NU. Oke, seperti di Gombong, Kebumen, Klaten gitu ya? Nah iya, di sana itu 80-90% pasiennya adalah warga Nahdilian. Wow. Ini membuktikan bahwa di level kebutuhan paling mendasar, sekat-sekat organisasi itu luruh seketika. Tentu saja. Saat seseorang sakit parah atau butuh pertolongan medis segera, yang mereka carikan dokter terbaik, fasilitas terbersih, pelayanan paling profesional. Mereka nggak nanya, infus ini sesuai amalia saya nggak ya? Ada kutipan yang pas banget di sini. Penyakit tidak pernah bertanya, apa nomor kartu anggota ormasmu? Persis. Dan rasa saling percaya ini nggak cuma terjadi di level institusi besar. Justru, fondasi terkuatnya seringkali dibangun di ruang paling privat, paling intim, di dalam keluarga itu sendiri. Ini masuk ke cerita dari penulis Ahmad Zeral Hamdi itu ya? Nah, betul. Saya baca kisahnya. Ini benar-benar miniatur dari dinamika yang lagi kita bahas. Dia dibesarkan di keluarga Kiai NU Tulen di Lamongan. Lingkungannya sangat Nahdaliyin. Tapi takdirnya, kakak perempuan tertuanya menikah dengan pria dari lingkungan Muhammadiyah. Dan kakaknya jadi aktif di sana. Persis. Jadi dalam satu keluarga inti, ada NU dan ada Muhammadiyah. Dua ormas besar bertemu di bawah satu atap. Di meja makan yang sama. Disinilah ujian toleransi yang sesungguhnya terjadi ya, bukan di seminar-seminar besar. Betul sekali. Penulis ini cerita setelah ayah mereka wafat, keluarga besar sepakat untuk kumpul setiap hari keempat setelah Lebaran. Semacam tradisi reuni keluarga gitu. Oke, suatu ketika dalam pertemuan itu, si penulis sebagai anak NU yang taat mengusulkan niat yang sangat baik. Mumpung kita semua lagi kumpul, katanya, gimana kalau kita adakan tahlilan bareng untuk almarhum ayah? Usulan yang sangat wajar ya dari sudut pandangnya. Sangat wajar. Saya juga awalnya mikir pasti disambut baik. Tapi disinilah momen krusialnya terjadi. Usulan itu yang datang dari seorang NU ternyata ditolak dengan sangat halus oleh saudara-saudaranya yang lain, yang mayoritas juga NU.
ditolak oleh sesama NU. Kenapa? Alasannya bukan karena perdebatan dalil. Alasannya sangat sederhana dan manusiawi. Mereka tidak ingin menyakiti perasaan kakak perempuan tertua mereka dan keluarganya yang dari Muhammadiyah, yang mungkin punya pandangan berbeda soal praktek tahlilan. Wah, penolakan itu menurut pengakuan penulisnya bikin dia kaget sekaligus malu. Dia sadar, meski pendidikannya paling tinggi di antara saudara-saudaranya, dia belum punya kerendahan hati untuk menenggang perasaan minoritas di keluarganya sendiri. Dia terlalu fokus pada ritualnya dan lupa pada esensi persaudaraan. Lalu solusinya gimana? Nah, solusi yang mereka ambil ini sungguh luar biasa bijak. Mereka nggak terjebak dalam perdebatan mana yang benar, mana yang salah. Mereka cari titik temu. Salah satu dari mereka usul, gimana kalau kita ngaji Al-Quran bareng-bareng aja? Cerdas sekali. Logikanya indah dan inklusif banget. Baik NU maupun Muhammadiyah, 100% sepakat kalau membaca Al-Quran itu ibadah yang mulia. Dan implikasinya cerdas. Jadi bagi yang meyakini pahalanya bisa dihadiahkan ke almarhum, silahkan diniatkan begitu dalam hati. Betul. Bagi yang tidak, itu tetap dihitung sebagai ibadah membaca kitab suci. Tidak ada yang merasa keyakinannya dilanggar, tidak ada yang dipaksa, dan yang terpenting, tidak ada yang tersakiti perasaannya. Saat ditanya dari mana datangnya kearifan itu, jawabannya bukan dari kitab tebal atau argumen teologis yang rumit. Jawabannya, Kasih sayang. kasih sayang. Mereka semua saling menyayangi, dan gak mau ikatan persaudaraan keluarga retak cuma karena perbedaan pandangan dalam urusan furu'iyah, urusan cabang agama. Fondasinya cinta, bukan argumentasi. Itu solusi yang luar biasa manusiawi. Bukan solusi teologis yang rumit, tapi solusi yang lahir dari rasa sayang. Kadang kita lupa ya, fondasi toleransi itu sesederhana. Kita tidak ingin menyakiti perasaan orang yang kita sayangi. Dan apa yang terjadi di keluarga kecil di Lamongan itu, juga dalam kisah-kisah wakaf tadi, itu kan perwujudan dari ajaran inti Islam tentang persaudaraan, tentang ukhuwah. Iya, betul. Al-Quran kan secara tegas bilang di surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ini premis dasarnya. Lalu ada perintah di surat Ali Imran ayat 103, untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai. Tapi kalau kita hubungkan lebih spesifik ke tindakan mewakafkan aset ke organisasi lain, ada landasan teologis yang lebih tajam nggak untuk itu? Ada. Sangat ada dan sangat relevan. Kalau kita mau cari landasan yang paling pas untuk fenomena altruisme strategis ini, kita bisa menemukannya di surat Al-Maidah ayat 48. Oke. Di akhir ayat itu ada frasa kunci, fastabiqul khairat. Artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Berlomba dalam kebaikan. Nah, konsep ini menarik. Karena di ayat itu, Allah mengakui kalau setiap umat punya syariat dan manhajnya masing-masing. Alih-alih menyuruh kita menyeragamkannya, Allah justru memerintahkan kita untuk berlomba dalam kebaikan dari posisi kita masing-masing. Jadi para wakif ini mempraktekkan ayat itu secara harfiah. Mereka tidak lihat logo organisasinya, tapi bertanya, siapa yang paling mampu mengubah aset ini menjadi manfaat terbesar bagi umat? Tepat. Mereka berlomba bukan untuk membesarkan nama kelompoknya, tapi untuk memaksimalkan dampak kebaikan dari amalnya. Anda menyimpulkannya dengan sangat baik. Itulah esensi dari fastabiqul khairat dalam konteks modern. Ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang bisa berbuat paling baik dan paling profesional. Jadi, kalau kita rangkum ya, polanya ini sangat jelas. Kalau di lini masa media sosial, yang kita lihat itu persaingan narasi, perang tagar, debat yang melelahkan. Maka di dunia nyata, di lapangan, kita justru menemukan sebuah kolaborasi strategis yang sunyi. Ada semacam pembagian peran yang terjadi secara alami dan indah. Sebuah pembagian peran yang didasari kesadaran akan kekuatan masing-masing. NU dengan basis massa yang luar biasa besar dan aset-aset wakaf yang melimpah. Benar. Dan di sisi lain Muhammadiyah dengan sistem manajemen modernnya yang sudah teruji, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Ketika dua kekuatan ini ketemu, bukan karena instruksi dari atas, tapi karena kesadaran dari bawah, hasilnya ya karya-karya monumental yang bermanfaat buat semua orang, tanpa memandang latar belakang. Mungkin ini yang bisa kita sebut sebagai altruisme strategis ya. Para wakif ini nggak cuma sekedar beramal. Mereka berpikir strategis kayak seorang investor sosial.
Betul, betul. Gimana caranya biar amal mereka ini ngasih return on investment pahala yang terbesar dan berkelanjutan? Mereka prioritaskan hasil akhir, bukan identitas organisasi di awal. Istilah yang sangat tepat, altruisme strategis. Karena pada akhirnya, seperti yang kita diskusikan tadi, kebutuhan dasar manusia itu nggak kenal afiliasi. Tentu, Ya, saat salat subuh. Kemiskinan nggak peduli Anda pakai sarung atau celana. Ketika seseorang butuh pertolongan, yang mereka butuhkan adalah uluran tangan terbaik terlepas dari seragam apa yang dipakai penolongnya. ini benar-benar pengingat buat kita semua untuk sesekali angkat kepala dari layar ponsel, untuk lihat melampaui kebisingan di dunia maya, dan menyadari kalau kisah-kisah nyata tentang kebaikan, kepercayaan, dan persatuan sejati ini terjadi setiap hari di sekitar kita. Seringnya tanpa sorotan kamera ya. Betul, tanpa jadi berita utama. Dan justru karena itulah, tindakan mereka jadi lebih tulus. Dan setelah mendengar semua ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Silahkan. Jika di tingkat akar rumput saja, atas dasar saling percaya dan niat tulus, bisa terwujud kolaborasi luar biasa untuk membangun rumah sakit dan sekolah yang megah. Coba deh bayangkan sejenak. Potensi dahsyat seperti apa yang bisa dilepaskan kalau kedua pilar utama umat Islam Indonesia ini secara sistematis dan terlembaga menggabungkan kekuatan mereka. Bukan cuma untuk proyek-proyek fisik, tapi untuk mengatasi tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi bangsa ini, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai ekonomi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah mereka bisa bersatu? Karena buktinya sudah ada di depan mata kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa lagi yang bisa mereka bangun bersama-sama?